Stok kantong darah di unit PMI Medan Sumatera Utara menipis akibat berkurangnya pendonor. Sedang di Makassar, warga menghadang mobil ambulans yang membawa jenazah yang diduga pasien dalam pengawasan. Selengkapnya dalam kilas COVID-19 berikut ini. Kita ke informasi soal stok darah PMI yang menipis. Memang kalau di tengah wabah COVID-19 ini ada satu hal yang tidak bisa ditunda, yaitu darah untuk mereka, para pasien begitu ya. Stok kantong darah di unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Medan terus menipis karena berkurangnya pendonor pasca wabah COVID-19 merebak di Medan, Sumatera Utara. Hal ini terjadi sejak kegiatan donor darah di luar ruang ditiadakan karena pemberlakuan social distancing. Padahal mobile unit biasanya mendapatkan pendonor hingga 200 kantong. Sebelumnya donor darah di dalam ruangan bisa mendapat 60-70 kantong setiap hari. Namun kini hanya sekitar 20 pendonor yang datang. Guna menjaga stok darah, maka jatah darah yang didistribusikan ke rumah sakit juga dikurangi. Sedangkan aktivitas donor darah akan dioptimalkan dengan menggandeng pendonor dari TNI Polri dan juga BUMN. Kita ke kilas selanjutnya, warga tolak pemakaman pasien dalam pemantauan COVID-19. Ratusan warga ini berkumpul di sekitar pemakaman Panara di Kecamatan Manggala, Makassar. Mereka bermaksud menghadang mobil jenazah saat hendak memasuki pemakaman. Sebelumnya, pria yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini menjalani perawatan dengan gejala menyerupai COVID-19 dan berstatus pasien dalam pengawasan. Negosiasi yang dilakukan tak membuahkan hasil dan warga tetap menolak. Akhirnya, mobil jenazah membawa jenazah ke pemakaman Panaikang, Makassar yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi pertama. Per 31 Maret, jumlah ODP di Sulawesi Selatan mencapai 691 orang dengan jumlah kasus positif sebanyak 50 orang. Pasien yang meninggal tercatat 5 orang. Kilas selanjutnya, ratusan anak buah kapal pesiar yang pulang ke Indonesia masih menjalani karantina di Bali. Proses karantina berlangsung hingga hasil rapid test ABK tersebut keluar dan dinyatakan negatif COVID-19. Dua lokasi karantina yang disiapkan pemerintah Provinsi Bali masing-masing di Balai Pelatihan Kesehatan Bali, di Desa Tangtu, Denpasar, serta di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendagri di Renon, Denpasar. Bapelkes Tangtu menyiapkan 60 tempat tidur, sedangkan BPSDM Kemendagri menyiapkan sekitar 200 tempat tidur. Hingga Rabu siang, 114 anak buah kapal masih dikarantina dan melakukan rapid test. Jika hasil rapid test negatif, ABK ini diizinkan pulang dan melakukan karantina mandiri di rumah masih selama 14 hari. Sudah ada buah tanah dengan balakoran yang kena masuk di rumah, jangan ada di luar, di dalam rumah. Ini untuk Anda yang masih nekat nongkrong di luar rumah, siap-siap dimarahin sama Ibu RT yang satu ini. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. News Update segera kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.